Pelajaran nomor 17. Halo saudara pendengar, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan meninjau kembali beberapa kata yang telah kita pelajari dalam pelajaran yang lalu, dalam mana kita berbicara tentang siapa yang berbahasa Inggris dan siapa yang berbahasa Indonesia dalam kursus ini. Di antara kami, ada yang lebih sering berbahasa Inggris dan ada pula yang lebih sering berbahasa Indonesia dan sebagainya. Coba dengarkan apa yang dikatakan Iwan. Hello, listeners. I usually speak English, but I sometimes speak Indonesian. What about you, Rudy? Well, I usually speak Indonesian, but I sometimes speak English too. And what about Chris? He always speaks English. He never speaks Indonesian. Apakah saudara masih ingat contoh-contoh ini? Sebenarnya, ada sejenis urutan mengenai sering tidaknya sesuatu dilakukan dengan kata always di tempat paling atas dan kata never di tempat paling bawah. Chris akan menyebutkan urutan kata-kata itu. Coba dengarkan. Always, usually, often, sometimes, never. Kata yang terakhir ialah never, yang berarti tidak pernah. Kalau mau, kita dapat menambahkan suatu ungkapan lagi pada daftar tersebut, yakni ungkapan yang berarti jarang. Dalam bahasa Inggris, ungkapan itu terdiri dari dua kata. Coba dengarkan, Chris. Hardly, ever. Hardly, ever. Coba dengarkan kata yang pertama, dan ucapkanlah sesudah Chris. Hardly. Sekarang, coba dengarkan kata yang kedua, dan ulangilah sesudah Chris. Ever. Sekarang, kedua kata itu bersama-sama. Ulangilah. Hardly ever. Jangan lupa, ungkapan itu berarti jarang. Tadi kita menyela percakapan antara Iwan dan saya, dan sekarang mari kita lanjutkan lagi. Saudara tentunya masih ingat, tadi kita sedang berbicara tentang siapa yang sering berbahasa Indonesia, siapa yang hanya kadang-kadang saja, dan siapa yang jarang memakai bahasa itu dalam kursus kita. Well, I always speak English. I never speak Indonesian. And Jane and Don and Helen and Mr. Smart and his wife, they always speak English. And Iwan sometimes speaks Indonesian. No, he doesn't. I disagree. I beg your pardon, Helen? What do you mean? I don't like the word sometimes. Iwan hardly ever speaks Indonesian. And Rudy hardly ever speaks English. Saudara-saudara, seperti kita dengar, Helen dan Chris tidak sependapat. Ya, memang pengertian sering, kadang-kadang, dan jarang merupakan persoalan pendapat, bukan? Apakah tadi saudara perhatikan kata yang berarti tidak sependapat? Coba dengarkan lagi. Disagree. I disagree. I disagree. Rudy hardly ever speaks English. Iwan hardly ever speaks Indonesian. Iwan sometimes speaks Indonesian. Rudy sometimes speaks English. No, I disagree. Iwan hardly ever speaks Indonesian. And Rudy hardly ever speaks English. Well, ask Rudy. Saudara pendengar, saya kira kita sudah cukup mendengar perdebatan mereka. Sekarang, mari kita berlatih dengan ungkapan-ungkapan yang baru ini. Hardly ever. Hardly ever. Coba ucapkan. Sekarang, coba saudara ucapkan kalimat seluruhnya sesudah Helen.
Iwan hardly ever speaks Indonesian. Coba saudara ucapkan lagi kalimat itu sesudah Helen. Tetapi kali ini tirukan juga iramanya. Iwan hardly ever speaks Indonesian. Sekarang, Helen akan mengucapkan beberapa pasang kalimat. Oh ya, ada dua kata yang mungkin belum saudara ketahui artinya dalam kalimat-kalimat itu. Coba dengarkan. Go out. Artinya keluar. Dan Complain. artinya mengeluh. Sekarang, coba dengarkan contoh-contoh berikut ini dari Helen. I hardly ever arrive late. I usually arrive at 9 o'clock. Chris hardly ever studies on Saturday night. He usually goes out. Don hardly ever washes the dishes. Jane usually washes them, and she hardly ever complains. Sekarang, coba saudara ucapkan beberapa contoh sesudah Helen dan Chris. Helen hardly ever arrives late. Chris hardly ever studies on Saturday night. Don hardly ever washes the dishes. And Jane hardly ever complains. Nah, untuk memperoleh jawaban seperti kalimat-kalimat tadi, ada dua jenis pertanyaan yang dapat kita ajukan. Coba dengarkan jenis pertanyaan yang pertama. Do you ever speak Indonesian? Do you ever speak Indonesian? Pertanyaan itu sama dengan pertanyaan-pertanyaan lain, tetapi dengan satu kata tambahan di muka kata kerjanya. Ever. Coba dengarkan kata itu lagi. Ever. Ever. Sekarang, coba dengarkan pertanyaan Chris kepada Don. Do you ever speak Indonesian, Don? Maksud pertanyaan Chris sebenarnya ialah, apakah Don pernah berbahasa Indonesia? Coba dengarkan Chris dan Don lagi. Do you ever speak Indonesian, Don? No, Chris. Jadi, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan hanya Yes. atau No. Yes. berarti hal yang ditanyakan kadang-kadang dilakukan. Dan No. berarti hal itu tidak pernah dilakukan. Mari kita berlatih dengan pertanyaan tadi. Coba ucapkan sesudah Chris. Do you ever speak Indonesian? Sekarang, mari kita bertanya kepada Jane, apakah dia kadang-kadang berbahasa Indonesia? Pertama-tama, coba dengarkan pertanyaan Iwan kepadanya. Do you ever speak Indonesian, Jane? Sekarang, coba saudara ajukan pertanyaan itu kepada Jane. Dan ulangilah pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Do you ever speak Indonesian, Jane? Sekarang, coba ajukan pertanyaan itu kepada Chris. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul. Do you ever speak Indonesian, Chris? Do you ever speak English, Rudy? Yes, I sometimes speak English.